membawa manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Maka marilah kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama melafazkan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kepadanya kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dimanapun beliau berada, yang saya hormati pula Ibu Bapak Guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Kopang, dan tentunya hadirin wal hadirat yang insya Allah diberi rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sekalian, ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang boleh tidak berpuasa. Halo? Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang boleh tidak berpuasa. Yang pertama yaitu sakit yang begitu memberatkan seseorang sehingga dokter menyarankan bahwa dia tidak menyelesaikan puasanya. Yang kedua, hamil dan menyusui. Yang ketiga, anak-anak. Yang keempat, lansia. Yang kelima, tidak waras atau gila. Yang keenam, sedang bepergian atau biasa kita sebut dengan musafir. Yang ketujuh, haid dan nifas. Yang kedelapan, ikrah atau paksaan dari pihak yang lain sehingga memberatkan dirinya untuk berpuasa, untuk menjalankan ibadah puasa. Maka kawan-kawanku sekalian, kalau seandainya teman-teman kita yang memang dia tidak sakit, badannya sehat kekar, nah dia tidak hamil, dia tidak menyusui, dia cowok. Yang ketiga, dia sudah masuk ke usia balik, dia bukan lansia, dia tidak sedang bepergian, dia tidak haid dan nifas, dan juga tidak ada paksaan dari luar untuk tidak berpuasa. Maka jika masih ada teman kita yang tidak berpuasa, teman-teman sekalian, jika masih ada teman-teman kita yang tidak berpuasa, sudah saya sebutkan tujuh alasan seseorang boleh tidak berpuasa. Namun dia tidak melengkapi salah satunya dari tujuh itu, sedangkan masih ada satu syarat lagi yang belum dia lengkapi. Maka satu-satunya alasan dia boleh tidak berpuasa adalah gila. Berarti teman-teman sekalian, kalau seandainya ada teman-teman kita yang tidak memenuhi ketujuh syarat tersebut tapi dia masih tidak berpuasa, maka dia itu gila. Kalian yang bilang ya, bukan saya. Nah, sebelum saya menyampaikan ceramah utama saya punya syair biasa kita hafal sekarang. Waludu dan tapi itu akan saya jadikan nanti. Sebelum saya berceramah, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, mana yang lebih baik? Yang pendek dan kecil tapi lancar masuknya, atau yang besar dan panjang tapi susah masuknya? Halo? Mana yang lebih baik? Yang kecil dan pendek tapi cepat masuknya, atau yang besar dan panjang tapi susah masuknya? Mana yang lebih baik? Tentunya yang lebih baik adalah yang kecil, pendek tapi cepat masuk dan yang di otak, daripada yang besar dan panjang tapi cuma lewat di kuping saja. Jadi teman-teman yang berpikiran negatif, mohon maaf, Anda kena prank. Oke? Jadi saya akan menyanyikan syair saya. Waludu dan dandanani wa qad tabtabali. Tabtabi 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 tabtabali. Otak rusak karena saya mau teman-teman. Jadi berdirinya saya di sini bukan karena tiada musik,
bukan untuk mencari bidadari, apalagi untuk memantau calon istri. Tapi berdirinya di sini adalah untuk menyampaikan pidato saya yang berjudul menjaga mental health anak muda dengan menerapkan perilaku berbaik sangka. Jadi teman-teman sekalian, apa sih berbaik sangka? Ada yang tahu apa itu berbaik sangka? Halo, ada yang tahu berbaik sangka itu apa? Jadi berbaik sangka itu biasa kita katakan sebagai husnuzon atau berpikiran yang baik terhadap sesuatu, baik itu diri kita sendiri, orang lain maupun hal-hal yang lainnya. Jadi di sini ada 3 pembagian dari husnuzon ini teman-teman sekalian. Karena di sini suasananya sedang hangat-hangatnya tentang SNBP. Halo? Hai. Sekarang sedang hangat-hangatnya suasana SNBP, maka kita akan fokuskan berbaik sangkanya kepada SNBP. Baik. SNBP itu jalur masuk perkuliahan melalui jalur prestasi yang sedang ditempuh oleh kakak-kakak kita. Kemarin sudah diumumkan hasilnya, ada yang lolos dan ada juga yang tidak lolos. Jadi teman-teman sekalian, ada tiga ya, ada 3 klasifikasi dari berbaik sangka. Yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, kalau seandainya kita dapat SNBP, alhamdulillah, syukur. Kalau seandainya dapat SNBP, kalau seandainya tidak dapat, maka tolong jangan pernah berpikir bahwa Allah sedang mengazab kalian, Allah sedang menzalimi kalian. Oke? Jangan pernah berpikir bahwa Allah itu tidak pernah baik kepada kita. Seperti kata Tuan Guru yang kemarin, orang sebejat Fir'aun, orang yang sekejam Fir'aun masih mendapatkan hidayah dan kasih sayang Allah di akhir hayatnya. Lalu bagaimana dengan kita? Jangan pernah berpikir bahwa orang-orang yang tidak lolos SNBP itu berarti tidak mendapat rahmat Allah. Ini saya tidak lolos SNBP. Matinya hati saya nangis semalaman. Stres, bingung, mentalnya rusak karena dia berpikir bahwa Allah tidak memberikan rahmatnya. Maka ketahuilah teman-teman sekalian, rencana Allah itu adalah rencana yang paling baik, yang paling bagus untuk kita semua. Oke? Jadi tolong jangan pernah berpikir seperti itu seperti kata saya sebelumnya. Berpikirlah positif bahwa Allah itu masih memiliki cara yang lebih baik untuk kita semua. Mungkin untuk kakak kelas bisa masuk jalur mandiri, jalur SNBP, maupun jalur-jalur lainnya. Kita doakan semoga kakak-kakak kelas kita yang sedang berjuang untuk masuk ke PTN top di daerah kita maupun di daerah Indonesia maupun di luar negeri, semoga bisa masuk melalui jalur apa saja, baik SNBP, mandiri maupun jalur lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada klasifikasi berbaik sangka yang kedua. Yang kedua ini adalah berbaik sangka kepada diri kita sendiri. Halo? Hai. Klasifikasi yang kedua adalah berbaik sangka kepada diri kita sendiri. Ingat, yang kedua diri kita sendiri. Nah, contoh kita SNBP nih. Ketika SNBP bisa nilai kita itu bagus, sertifikat kita itu bagus, tapi tidak lolos masuk ke SNBT. Pekerjaan kita bagus, tapi kita tidak lolos. Ya Allah, kenapa diri saya itu bodoh sekali? Kenapa diri saya itu kurang sekali? Ini adalah contoh dari berburuk sangka kepada diri sendiri. Maka yang harus kita lakukan adalah berbaik sangka kepada diri kita sendiri. Halo. Halo. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Mungkin saja kita masih kurang di sini. Kita masih kurang dalam berjuang. Bahkan kita diharuskan untuk berjuang lebih keras lagi. Bukan menyalahkan diri sendiri yang bodoh, tapi itu akan menjadi bahan evaluasi bagi kita. Bisa juga nanti kalau seandainya teman-teman yang ujian kemarin kita meet, kemungkinan akan dibagikan hasil ujiannya. Kalau ada teman-teman yang dapat nilai rendah, jangan salahkan diri kalian sendiri. Oke? Kalian harus berusaha supaya lebih giat lagi untuk belajarnya.
Nah, lalu bagaimana kalau seandainya saya mikir kalau di SNBP itu pilihan saya diambil sama orang lain? Nah, halo, bagaimana kalau seandainya saya mikir saya nggak lolos di SNBP karena pilihan saya diambil sama orang lain? Maka masuk ke klasifikasi berbaik sangka yang ketiga, yakni berbaik sangka kepada orang lain. Kita tidak boleh berpikir, teman-teman sekalian, bahwa orang lain itulah yang menyebabkan kita gagal dalam melakukan sesuatu. Kita tidak boleh berpikir bahwa orang lain itulah yang membuat kita merasa terpuruk. Tapi coba evaluasi diri kita sendiri. Berbaik sangkalah kepada orang lain. Bisa jadi memang itu sudah takdir kita. Memang bisa jadi memang sudah itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang lain yang ambil jurusan kita, bukan karena orang lain yang memberikan kita kata-kata yang seandainya tidak pas untuk didengar. Jadi ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bunyinya seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wazzan fa inna dzan akdzabal hadits, yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jauhilah berburuk sangka. Sesungguhnya berburuk sangka itu adalah perbuatan yang bukan perbuatan. Sesungguhnya berburuk sangka itu adalah perkataan-perkataan yang dusta. Halo. Maka dari itu teman-teman sekalian, mari kita berpikir positif, karena berpikir positif ini merupakan salah satu cara untuk kita sebagai generasi muda menjaga kesehatan mental kita. Oke? Itu faktanya menurut psikologi. Seperti kata Tuan Guru yang kemarin, kalau mau tenang sehari mancinglah. Kalau mau tenang 1 jam tidurlah. Kalau mau tenang 1 bulan nikahlah. Maka kalau mau tenang seumur hidup, jadilah orang yang baik. Dan salah satu cara untuk menjadi orang yang baik adalah dengan husnuzon atau berpikir positif. Baik, itu dari teman-teman sekalian. Sebelum saya tutup pidato saya pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan pantun. Jika ada pecahan gelas, hati-hati karena berbahaya. Jika ada yang kurang jelas, bisa nanti slip call sama saya. Anjay. Guru Irian, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Jika ada jarum yang patah, jangan ditaruh di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan ditaruh di dalam hati. Tidak bersuntik berupa pelayan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi.